Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada waktu kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang filologi. Yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kodikologi dan tekstologi. Saya Nabil Alif Al-Fawaid dengan NIM 21105030069 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah pengantar linguistik dan filologi yang diampu oleh Bapak Ahmad Taufik Mursyid. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang kajian kodikologi. Yang pertama adalah pengertian dari kodikologi terlebih dahulu. Secara bahasa, kodikologi berasal dari kata Latin yaitu codex. Jamaknya adalah codesis, yang artinya naskah, manuskrip atau handscript. Istilah kodikologi ini mula-mula diperkenalkan oleh seorang ahli bahasa yaitu Alphonse Daudet, yang mana diperkenalkannya dalam kuliah-kuliahnya di École Normale Supérieure Paris pada bulan Februari 1944. Sedangkan kodikologi menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama dari Berit, kodikologi adalah sebuah gulungan atau buku yang mana dalamnya terdapat tulisan tangan pada teks kuno. Jadi kodikologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk atau semua aspek yang berhubungan dengan naskah, antara lain meliputi bahan naskah, umur naskah, tempat penulisan naskah, dan perkiraan penulisan naskah tersebut. Kemudian pendapat yang kedua dari Yudiafi, yang mana kodikologi adalah mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah tersebut. Jadi kodikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pernaskahan, yang mana yang dikaji di dalamnya adalah tentang fisik dari suatu naskah. Kodikologi ini bertujuan mengetahui segala aspek dari naskah yang akan diteliti, yang mana aspek tersebut di luar kandungan teks di dalam naskah. Jadi pada intinya kodikologi ini adalah meliputi fisik dari suatu naskah. Kemudian ruang lingkup dalam kodikologi. Yang pertama ada identifikasi. Di dalamnya terdapat tempat penyimpanan naskah, judul naskah, nomor naskah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagian naskah. Meliputi bahan naskah, cap kertas, kondisi naskah, jumlah halaman, jumlah baris per halaman, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tentang tulisan, aksara yang digunakan di naskah tersebut, jenis hurufnya, tanda koreksi, iluminasi, dan ilustrasi. Kemudian yang selanjutnya penjilitan, bahan sampul, rusuk, pengikat, motif sampul, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah sejarah naskah, yang meliputi riwayat naskah, catatan yang menunjukkan umur naskah tersebut, kepemilikan naskah tersebut, dan cara memperoleh naskah tersebut. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam kodikologi. Yang pertama adalah tempat penyimpanan naskah. Naskah kuno di Indonesia kebanyakan terkumpul di Perpustakaan Nasional. Selain itu juga banyak yang tersebar di balai bahasa, museum, pesantren, yayasan pemerintahan daerah, masjid, perpustakaan, universitas, dan istana kemerdekaan. Sedangkan di Jogja sendiri, naskah kuno dapat ditemukan seperti di perpustakaan UGM, di pesantren-pesantren, di Pura Paku Alaman, dan di Kesultanan. Kemudian yang kedua adalah alas naskah. Alas naskah adalah sesuatu yang dipakai untuk menulis teks. Contohnya seperti bambu, sutra, kulit binatang, batu, kertas, kain, seperti itu. Sedangkan di Indonesia kebanyakan menggunakan kertas daluang. Kemudian yang selanjutnya adalah watermark dan countermark. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Watermark adalah cap kertas yang mana biasanya terdapat di atas lembaran kertas, biasanya berupa gambaran dan kadang-kadang juga disertai dengan tulisan huruf. Sedangkan kalau countermark yang gambar sampingnya itu biasanya berupa huruf saja. Biasanya terdapat di halaman sebelah dari watermark.
Kemudian yang selanjutnya ada umur dan daya tahan. Karena umur setiap naskah itu berbeda-beda tergantung dari penyimpanannya. Kemudian penulisan naskah meliputi bagaimana naskah tersebut ditulis, menggunakan huruf apa, seperti itu. Kemudian iluminasi. Nah, gambarnya ada di sebelah sini. Iluminasi dan ilustrasi samanya. Iluminasi itu biasanya terdapat di halaman awal dari suatu naskah. Biasanya digunakan sebagai pembingkai dan hanya berfungsi sebagai penghias teks. Sedangkan ilustrasi biasanya digunakan sebagai pendukung untuk menjelaskan suatu teks yang kurang jelas. Berikutnya adalah alur penelitian dalam kodikologi. Yang pertama adalah penentuan teks. Jadi yang paling awal dilakukan adalah ditentukan teks mana yang akan dikaji terlebih dahulu. Lalu setelah itu inventarisir teks, yang mana hal ini meliputi katalog naskah. Dapat dilihat di katalog naskah, buku-buku yang mengupas naskah terkait, artikel-artikel di jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada deskripsi naskah. Deskripsi naskah ini meliputi identitas dari naskah tersebut seperti judul naskah, ukuran naskah, jumlah halaman, dan sebagainya. Selanjutnya yang nomor 4 adalah perbandingan naskah dan teks. Jadi dibandingkan terlebih dahulu naskah dan teks itu. Naskah itu adalah wadah dari teks, jadi teks itu yang di dalamnya, naskah yang di luarnya. Kemudian selanjutnya suntingan teks, disunting teksnya. Setelah itu diterjemahkan, lalu baru masuk ke analisis isi. Itu adalah alur-alur dalam penelitian kodikologi. Kemudian masuk ke pembahasan tekstologi. Pengertian tekstologi. Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks, yang diantaranya meneliti tentang penjelmaan dan penurunan teks suatu karya sastra, penafsiran dan pemahamannya. Nah, teks yang dimaksud di sini adalah kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Teks dapat disebutkan dalam 3 macam, yaitu teks lisan yang tidak tertulis, kemudian yang kedua teks naskah atau tulisan tangan, kemudian yang terakhir adalah teks cetakan. Kemudian prinsip-prinsip dalam tekstologi, yaitu tekstologi ini menyelidiki sejarah dari teks tersebut. Kemudian yang mana dimulai dari penyuntingan. Edisi teks harus menggambarkan sejarah dari teks tersebut. Tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Jadi pernyataannya harus ada penjelasan yang sesuai dengan kenyataan. Setelah itu secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Selanjutnya teks diteliti secara keseluruhan. Bahan yang mengiringi teks juga harus diteliti. Kemudian peneliti juga harus meneliti dari sejarah teks karya lain. Setelah itu penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti juga. Rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Dan yang terakhir adalah struktur penelitian teks, yaitu pendahuluan, konteks umum naskah, naskah yang dikaji, kritik teks, pembahasan naskah dan teks, dan yang terakhir adalah kontekstualisasi teks. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, dan terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan materi kali ini. Semoga materi yang singkat ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang mendengarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.